Halo saudara, apa kabar? Melaporkan langsung dari kota apel besar New York City yang tengah meriah menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Inilah Sapa Dunia bersama saya Randy Wicaksana. Saudara, New York City memang selalu dimeriahkan dengan yang namanya Holiday Market yang ada di berbagai lokasi di New York City, termasuk di tempat saya berada saat ini, yakni di Bryant Park. Yang spesial dari Holiday Market tahun ini adalah penyelenggaraannya yang kembali dalam kapasitas penuh. Setelah sebelumnya 2 tahun berturut-turut dilakukan secara terbatas dan bahkan sempat ditiadakan saat pandemi mendera New York City pada tahun 2020 lalu. Ramainya pelancong yang nampak di berbagai holiday market disambut dengan baik oleh para penjual dari UMKM di kawasan New York City juga sekitarnya. Dan ini juga menjadi refleksi mulai pulihnya kembali pariwisata di kota apel besar. Saudara, di tengah persaingan dengan Tiongkok dan juga perang Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah berupaya untuk melakukan pendekatan dengan sekutu lamanya di kawasan Timur Tengah guna mengantisipasi ancaman dari Iran. Kita simak. Tos kepalan tangan antara Presiden Joe Biden dengan penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam kunjungan Biden ke Jeddah Juli lalu mengilustrasikan betapa, terlepas dari berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Arab Saudi, AS butuh menjaga hubungan erat dengan kerajaan Saudi guna menjaga stabilitas Timur Tengah. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active principled American leadership. AS juga memfasilitasi rencana sistem pertahanan udara regional terintegrasi antara negara Arab dengan Israel untuk menghadapi ancaman dari Iran, terutama setelah mandeknya perundingan program nuklir Iran. Recent developments in Iran following the death of Mahsa Amini in police custody, which have surpassed 2 months right now and still ongoing, have of course shifted the focus basically away from the nuclear deal. Terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel oleh koalisi ekstrem kanan, termasuk partai ultranasionalis, dikhawatirkan akan menghambat upaya diplomasi dengan pemerintah di Tehran dan mempersulit penuntasan konflik Palestina-Israel. This administration is just not keen to have to challenge Israeli policies publicly. But they may have to, because this is going to be a very extreme government. Di tengah berbagai tantangan diplomasi, Biden berhasil mengakhiri sengketa batas laut antara Israel dan Lebanon yang memungkinkan Lebanon untuk mengeksplorasi cadangan gas lepas pantai. Demikian laporan VOA. Saudara, tak jauh dari lokasi saya berdiri saat ini adalah lokasi ikonik Times Square yang tanggal 31 Desember mendatang nantinya akan dipenuhi oleh warga Amerika Serikat dan juga para pelancong yang akan bersama-sama menghitung mundur pergantian tahun baru. Yang tidak kalah menarik adalah tradisi warga Amerika Serikat dan juga warga lainnya tentunya ya, untuk mempersiapkan resolusi di tahun 2023. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah sudah terpenuhi resolusi yang di tahun 2022? Jika belum, gimana kiat-kiat yang penting untuk dipersiapkan agar resolusi benar-benar bisa dipenuhi? Tahun baru, semangat baru. Waktunya mencanangkan resolusi tahun baru. Tapi menyatakan saja resolusi tanpa perencanaan bisa berujung kecewa. We all feel so much hope at the beginning of the new year, and those plans can be easily thwarted by returning to work, having new stressors, not really having a realistic development of that goal. So there are a few ways you can think about New Year's resolutions without feeling like you're setting yourself up for failure. There's a concept called SMART goals. SMART bila dijabarkan adalah spesifik alias jangan terlalu umum, measurable atau bisa diukur pencapaiannya, attainable atau bisa dicapai, realistic alias realistis, dan time bound atau menepati tenggat yang jelas. One of the ways that we can make the goal pursuit process kind of very effective is to try to make it as mindless and automatic for ourselves as we can, to make it a habit. So you think about if somebody commits themselves to, I'm going to lose weight, or, that having a concrete plan of when you're going to get up every day to do it, who you're going to go with, joining a class so that you have the responsibility of going this regular time every day for this many days of the week, etc. That
the more concrete we can be, the more specific we can be about how we will complete the things that are necessary to make progress toward our goal, the more likely we are to actually realize those. Berbagai survei menempatkan target soal kebugaran atau keuangan sebagai resolusi favorit banyak orang. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kita akan mengajak Anda berkenalan dengan salah seorang diaspora Indonesia yang berdomisili di kawasan California. Dia merajut berbagai produk seperti bantal, selimut hingga topi yang kemudian ia salurkan untuk orang-orang yang membutuhkan di negara-negara seperti Meksiko, Haiti, bahkan ke Ukraina dan juga tidak lupa tentunya ke kampung halamannya di Jakarta, Indonesia. So ini topi-topi yang untuk Meksiko yang fleece. Ada ratusan topi rajutan yang dibuat Vera Fuad untuk disumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan di Meksiko, Guatemala, dan Ukraina. Aktivitas sosial yang digagas diaspora Indonesia di Sacramento, California ini sudah beberapa tahun dijalaninya. Dan ia tidak sendiri. Bersama beberapa diaspora lain yang awalnya belajar merajut dari Vera, tahun ini mereka juga membuat bantal berbentuk boneka hewan dan selimut bayi untuk dikirim ke Haiti. Menurut saya itu merupakan suatu amalan bagi ajaran cinta kasih Yesus. Jadi kita ingin mengamalkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Topi-topi lucu ini juga membantu memberi kehangatan kepada bayi-bayi prematur yang ada di unit perawatan intensif bayi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dr. Rosalina Roslani adalah dokter yang menerima 100 topi buatan diaspora Indonesia di Sacramento ini. Nah, maksudnya adalah membantu bayi tersebut untuk menjaga termoregulasi. Jadi menjaga suhunya supaya dia bisa melakukan termoregulasi dengan baik. Melalui aktivitas pelayanannya ini, Vera ingin mengajak semua orang untuk ikut melayani dan mementingkan sesama. Pelayanan saya, motonya selalu sharing is caring. Jadi tiap sekali saya share dengan hasil-hasil handmade kami, itu memberikan suatu kebahagiaan, happiness, joy yang betul-betul tidak bisa dibeli dengan uang. Dari Sacramento, California, VOA. Saudara, sekian laporan saya dari New York City seputar perayaan Natal dan Tahun Baru yang sungguh meriah kembali di tahun 2022 ini. Kita berjumpa dalam Sapa Dunia episode berikutnya. Sampai jumpa.